Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Revalina dari kelompok 8 dan rekan saya. Salsabila Suciwandari, saya dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang pertama itu ada IPBRP. Di sini itu kita bengkelnya bengkel plumbing, di mana ada uraian pekerjaannya itu ada pemotongan pipa secara manual, mengulir pipa secara manual, merakit sambungan pipa menjadi saluran, dan yang terakhir ada pekerjaan pemotongan plat. Di sini kita sudah membuat penilaian tingkat risiko dan kita mendapatkan kita hanya mendapatkan yang sedang, kita tidak mendapatkan yang besar. Di sini kita mendapatkan yang sedang itu ada 6. Di sini yang pertama itu ada di bagian uraian pekerjaan mengulir pipa secara manual, yaitu di identifikasi bahaya lantai licin dikarenakan oli. Terus di sini juga di identifikasi bahayanya itu ada pekerja tergelincir dan jatuh. Di sini kita membuat itu nilai resikonya kemungkinan dikali keparahan sama dengan 6, maka dari itu sedang. Terus selanjutnya itu ada yang merakit sambungan pipa menjadi saluran. Di sini identifikasi bahayanya adalah kelelahan berlebihan. Kenapa kita menilai ini sedang? Dikarenakan kesalahan mengangkat beban sendirian itu mengakibatkan cedera pada pekerjanya jika salah tata cara mengangkatnya. Terus selanjutnya itu ada di sini ada perakit pipa di ketinggian. Identifikasi bahayanya itu adalah pekerja terjatuh dari ketinggian. Kita mengambil 6 dikarenakan terjatuh dari ketinggian itu bisa mengakibatkan cedera yang lumayan parah. Terus selanjutnya di sini kita ada melakukan pengujian kebocoran pada saluran pipa. Terus di sini ada identifikasi bahayanya adalah pipa atau sambungan pecah. Di sini pecahan mengenai pekerja hingga luka. Di sini kita mendapat 9 dikarenakan kalau semisal pecahan tersebut mengenai pekerja, maka akan mengakibatkan luka yang lumayan serius. Selanjutnya di sini ada pekerjaan terkena semburan air bertekanan tinggi. Kita mengambilnya 9 juga, sedang, karena pekerja bisa terlempar jika terkena semburan air yang bertekanan tinggi. Selanjutnya yang terakhir itu adalah potongan rivet terlempar. Identifikasi bahayanya itu mengenai mata pekerja. Jika potongan rivet itu terlempar dan pekerja tidak memakai kacamata pelindung, maka akan bisa mengenai mata. Di sini kita mendapat nilai 5. Terus selanjutnya di sini ada pengendalian resiko, di mana tadi kita sudah mendapatkan 6 yang sedang. Selanjutnya kita harus ke tahap pengendalian resiko agar tingkat resiko awal itu menjadi kecil. Di sini kita coba beberapa eliminasi, subsidi, rekayasa teknik, administrasi, dan APD. Sini contohnya yang tadi yang pekerja tergelincir dan jatuh. Di sini kita di pengendalian resikonya, di eliminasi kita melakukan pemeriksaan rutin.
Di subsidi kita mengganti wadah dengan anti tumpah, yang di rekayasa teknik kita memasang lapisan anti slip. Terus di administrasi kita juga memasang rambu-rambu hati-hati lantai licin. Terus untuk HPD-nya kita memakai sepatu safety dengan sol anti slip. Setelah kita pengendalian resiko tersebut, penilaian sisa resiko kita yang tadinya sedang menjadi kecil. Oke, selanjutnya di sini kita ada CSA, yang dimana uraian langkah pekerjaan itu ada mengilir pipa dengan alat manual. Terus identifikasi bahayanya itu ada tangan tergelincir, pipa lepas, kerusakan pada alat ilir, orang lain terpleset. Nah, itu pengendaliannya itu mengurangi resiko keselamatan kerja dan inspeksi alat sebelum dipakai. Nah, ini buat penanggung jawab itu ada PLP sama dosen. Yang kedua itu ada mengangkat mengangkat dan memindahkan pipa. Nah, itu dari pekerjaannya itu bisa terjadi cedera punggung, terus perawatannya alat rusak, material pipa tergelincir, lingkungan atau keselamatan publiknya itu mengganggu aktivitas para pekerja. Nah, gimana cara mengendalikannya? Kita itu mengurangi risiko kecelakaan sama housekeeping di area kerja, dan sama itu penanggung jawab itu PLP sama dosen. Terus yang ketiga itu merakit pipa di ketinggian, yang dimana di pekerjaan itu pekerja jatuh dari ketinggian, terus scaffolding roboh, pipa lepas dan jatuh ke bawah, pipa jatuh tertimpa orang lain, dan di pengendalian itu ada briefing harian dan pasang safety net di area kerja. Terus selanjutnya ada housekeeping di area kerja. Nah, itu penanggung jawabnya masih ditanggung jawab oleh PLT atau dosen. Next, melakukan pengujian kebocoran pada saluran. Nah, itu identifikasi bahayanya ada terkena semburan fluida, terus salah membaca tekanan, di material pipa bocor atau pecah, terus di lingkungannya juga orang lain terkena semburan fluida. Nah, cara kita mengendalikannya adalah mengurangi risiko kecelakaan, komunikasi antara tim lancar, dan pasang pressure relief Relief valve untuk mencegah kecederaan. kecederaan. Nah, itu masih ditanggung jawabin sama PLT dan dosen. Dan terakhir, urutan langkah pekerjaan itu melakukan sambungan plat, yang dimana di identifikasi bahayanya itu di pekerjaan itu cedera otot, terus di peralatan itu tersengat listrik, terus material atau kegagalan struktur, terus di lingkungan atau keselamatan publik itu kebakaran lokal. Nah, itu semua dikendalikan dengan gunakan alat pemadam kebakaran atau APAR. Terus kedua itu area kerja steril dari material mudah terbakar. Dan yang ketiga itu mengurangi risiko kecelakaan gagal sambungan. Nah, itu masih ditanggung jawabkan oleh PLT dan dosen. Lalu dilanjut ke APD dan APK. Untuk yang pertama itu wearpack atau baju bengkel. Bahannya itu terbuat dari katun polyester, jumlahnya itu 15 pieces. Untuk keterangan kondisinya, 9 dalam kondisi baik dan 6 dalam kondisi yang reflektornya sudah pada sobek. Untuk kesimpulannya, wearpack tidak disediakan karena tiap mahasiswa atau mahasiswi sudah memilikinya masing-masing. Lalu yang kedua ada helm, bahannya terbuat dari ABS dan untuk jumlahnya 15 buah. Dan untuk keterangan kondisinya itu talinya sudah banyak yang sudah copot. Lalu untuk kesimpulannya, helm safety yang sudah ada hanya untuk sebagai cadangan, karena setiap mahasiswa dan mahasiswi sudah diberikan masing-masing. Lalu yang ketiga ada kacamata. Untuk mereknya itu adalah King Sky 2221. Untuk bahannya itu dari polikarbonat. Untuk jumlahnya itu ada 15 buah. Lalu untuk keterangannya itu sudah banyak yang terlihat kotor dan kurang baik sehingga untuk melihatannya sedikit sulit dilihat. Untuk kesimpulannya, melakukan pembersihan kacamata secara menyeluruh dan diperiksa kerusakannya sebelum digunakan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna. Lalu yang keempat itu ada sarung tangan kain. Untuk mereknya itu adalah Blue Rabbit Working Gloves. Bahannya terbuat dari katun dan disediakan 100 pasang. Untuk keterangannya semua dalam kondisi rapi dan masih terbungkus dan bisa dapat dipakai.
Lalu untuk kesimpulannya, sarung tangan hanya diberikan pada saat melakukan praktik dengan jumlah yang sama pada mahasiswa atau mahasiswi. Lalu yang kelima, ada safety shoes untuk mereknya itu trekking, dan ada juga merek-merek yang lain. Untuk bahannya itu kulit dan besi. Untuk jumlahnya 15 pasang dan semua dalam kondisi baik. Lalu kesimpulannya, safety shoes tidak disediakan karena setiap mahasiswa atau mahasiswi memilikinya masing-masing juga. Lalu yang keenam ada penutup kuping, untuk mereknya adalah earmuffs. Dan untuk bahannya itu adalah steel, lalu hanya berjumlah 6 buah. Untuk kondisinya, 6 buah dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Untuk kesimpulannya, earmuff dapat digunakan dengan baik, sehingga kebisingan dari alat ini tidak terlalu kencang saat masuk ke telinga. Karena sudah diredam. Jumlahnya hanya terdapat 6 buah karena tidak semua mahasiswa melakukan kegiatan yang menggunakan mesin secara bersamaan. Jadi earmuff dapat digunakan secara bergantian. Lalu yang ketujuh ada masker. Mereknya itu adalah Sensi Mask. Bahannya itu polyester dan sudah disediakan satu box. Dan untuk kondisinya itu dalam kondisi yang baru. Lalu untuk kesimpulannya, masker dapat digunakan dengan baik serta dapat meminta lagi kepada pihak pengurus bengkel jika masih tersedia. Lalu untuk alat pelindung kerjanya yang pertama itu adalah rambu-rambu K3. Bahannya itu dari fleksi, ini untuk foto lapangannya dan jumlahnya hanya satu buah. Keterangannya layak dipakai, ditaruh di tempat yang terlihat. Kesimpulannya APK ini sangat layak digunakan. Lalu yang kedua adalah evacuation mat, bahannya dari glossy. Lalu ada satu buah juga. Untuk keterangan kondisinya itu bersih dan tidak ada kotoran pada kertas ini. Untuk kesimpulannya, masih dikategorikan layak digunakan untuk pengarahan evakuasi pada APK. Lalu yang ketiga ada rambu APD, untuk bahannya juga dari glossy. Lalu tersedia hanya satu buah juga. Untuk keterangannya ditempel di tempat yang memang terlihat pada semua orang. Lalu kesimpulannya terlihat jelas dan masih layak digunakan. Lalu ada jalur evakuasi, untuk bahannya itu stiker dan tersedia dua buah. Untuk keterangannya itu satu stiker sobek. Lalu kesimpulannya ada satu stiker yang sobek, tetapi stiker satunya masih layak digunakan dan terbaca dengan jelas. Lalu yang kelima, ada rambu keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk bahannya itu dari kertas. Untuk ketersediaannya hanya satu buah dan keterangannya bersih, tidak kotor, berada di dalam bingkai. Untuk kesimpulannya terlihat jelas dan masih layak digunakan. Lalu yang keenam itu ada no smoking area, untuk bahannya itu dari stiker dan ini adalah fotonya dan tersedia ada satu pieces. Untuk keterangannya tidak kotor dan kesimpulannya tidak jelas dan masih layak digunakan. Lalu yang ketujuh adalah wajib pelindung telinga. Untuk bahannya itu dari pelang besi dan tersedia satu pieces juga. Untuk keterangannya berdiri kokoh karena baja. Untuk kesimpulannya cukup dilap pada bagian yang kotor. Lalu yang ke-8 adalah apart. Untuk mereknya adalah Champion. Bahannya itu dari serbuk kimia atau dry powder, lalu gas karbon dioksida atau CO2, atau busa foam. Lalu untuk tersedianya ada 4 buah. Untuk keterangannya tergantung dengan terisi penuh. Masih layak digunakan. Untuk kadaluarsa masih aman dan tidak melewati kadaluarsa. Untuk kesimpulannya ini APK ini sangat layak untuk digunakan. Lalu yang kesembilan adalah apart roda, untuk mereknya itu dari Davo. Bahannya dari serbuk kimia atau dry powder, dari gas karbon dioksida juga sama atau busa foam. Lalu untuk tersedianya ada satu buah dan untuk keterangannya itu terisi penuh dan masih layak digunakan. Untuk kadaluarsa masih aman dan tidak melewati kadaluarsa. Untuk kesimpulannya ini APK sangat layak untuk digunakan. Lalu ada kawasan wajib PD, wajib APD. Untuk bahannya itu dari plat besi, ketersediaannya juga ada satu buah dan keterangannya ditempel di tembok dan bersih. Untuk kesimpulannya terlihat jelas dan masih layak digunakan. Lalu yang ke-11 ada P3K, untuk mereknya itu One Med. Bahannya itu terbuat dari ABS atau plastik. Ketersediaannya ada satu buah juga. Untuk keterangan bersih, semua obat masih bisa dipakai dan tidak melewati tanggal kadaluarsa. Lalu untuk kesimpulannya, tempatnya tidak terlihat. Sebaiknya perlu ditaruh di tempat yang memang terlihat oleh semua orang agar yang membutuhkan pertolongan pertama bisa ditangani dengan cepat. Lalu sekian untuk presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.